kelompok 7 yang beranggotakan Alia Miftahul Janah, Imro'atul Mustaghfirah, dan Ismail Tobroni ingin membahas mengenai psikoterapi. Istilah psikoterapi berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu psiko yang berarti jiwa dan terapia yang berarti mengobati dan menyembuhkan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, psikoterapi diartikan sebagai suatu cara pengobatan dengan cara mempengaruhi kekuatan batin terhadap jiwa roh, bukan dengan menggunakan obat-obatan, melainkan dengan menggunakan metode sugesti dan nasihat, hiburan, serta hipnotis. Pertama yaitu terapi psikodinamika. Terapi psikodinamika adalah pendekatan terapeutik yang berfokus pada pemahaman dan pengungkapan emosi, konflik, dan motivasi yang tidak sadar dalam diri seseorang. Menurut teori ini, banyak aspek dari pikiran dan perilaku manusia dipengaruhi oleh dorongan-dorongan tidak sadar yang berasal dari pengalaman masa lalu, terutama pengalaman masa kanak-kanak. Terapi psikodinamika ini bertujuan untuk membantu klien mengidentifikasi dan memahami dorongan-dorongan tidak sadar itu, sehingga mereka dapat mengatasi konflik dan masalah emosional yang mungkin muncul dalam kehidupan sehari-hari. Yang selanjutnya yaitu terapi behavioral. Terapi perilaku behavioral adalah penerapan berbagai teknik dan prosedur berasal dari berbagai teori belajar. Ia menekankan penerapan prinsip-prinsip pembelajaran secara sistematis untuk mengubah perilaku ke arah yang lebih adaptif. Tujuan dari terapi ini yaitu untuk mempelajari perilaku-perilaku baru, menghilangkan perilaku maladaptif, dan memperkuat serta mempertahankan perilaku yang diinginkan. Karakteristik terapi behavioral yaitu yang pertama, fokus pada perilaku yang spesifik dan jelas. 2. Memerlukan ketelitian dalam merumuskan tujuan. Yang ketiga, membangun penanganan khusus berdasarkan masalah klien. Yang ketiga, penilaian objektif terhadap tujuan klien. Jenis-jenis terapi behavior ada 3, yaitu terapi perilaku kognitif, analisis perilaku terapan, dan teori pembelajaran. Terapi kognitif. Pengertian terapi kognitif adalah teknik modifikasi perubahan perilaku dan keyakinan yang tidak pantas. Terapi ini berupaya mengintegrasikan teknik terapi yang ditujukan untuk membantu individu tampil berubah, tidak hanya berlaku sebenarnya, tapi juga dalam pemikiran dasar, keyakinan, dan sikap. Karakteristik terapi kognitif diantaranya adalah satu, bentuk psikoterapi yang sangat tertarik pada aspek peran tertentu dalam berpikir, perasaan, dan bertindak. Ada beberapa pendekatan dalam psikoterapi perilaku kognitif, disertakan pendekatan rasional terhadap terapi emosional dan perilaku terapi perilaku terhadap hidup rasional, terapi kognitif, dan terapi perilaku dialektis. Tujuan terapi kognitif diantaranya yang pertama, tujuan terapi kognitif langsung perbaikan atau berhenti, ganti, atau ubah proses berpikir. Yang kedua, tidak langsung, mengurangi untuk menghilangkan perilaku menyimpang, meningkatkan perilaku efektif, dan meningkatkan kepuasan diri dan penerimaan diri. Tahap terapi kognitif. Sesi yang pertama, penilaian dan diagnosis awal. Yang kedua, carilah emosi negatif, pikiran otomatis, dan keyakinan utama terkait dengan gangguan tersebut. Sesi ketiga, kembangkan rencana intervensi dengan memberikan akibat positif, akibat negatif pelanggaran. Sesi keempat, pembentukan negara orientasi terapeutik intervensi pelacakan perilaku. Sesi kelima adalah hindari terulang kembali. Yang selanjutnya yaitu terapi Islam. Psikoterapi Islami merupakan suatu proses pengobatan dan penyembuhan yang dipandu oleh Al-Quran dan As-Sunnah, atau secara empiris adalah melalui bimbingan dan ajaran Allah, para malaikatnya dan Rasulnya, atau ahli waris para nabinya. Psikoterapi Islam menangani beberapa gangguan yang berhubungan dengan satu, moralitas atau akhlak, yang kedua, mental, yang ketiga, spiritual, dan yang keempat, fisik. Konteks terapi Islam meliputi 1. Pengajaran Al-Quran dan Al-Hikmah. Yang kedua, sholat. Yang ketiga, zikir. Yang keempat, puasa. Yang kelima, doa. Yang keenam, sabar. Dan yang ketujuh, munajat. Baik, selanjutnya teknik-teknik terapi. Ada terapi desensitisasi.
yaitu terapi yang menggabungkan teknik relaksasi dengan paparan bertahap terhadap pemicu fobia. Itulah mengapa teknik ini disebut juga dengan teknik paparan atau exposure terapi. Terapi ini dilakukan dengan cara mendekatkan penderita fobia terhadap sesuatu yang ditakuti secara bertahap. Teknik terapi selanjutnya yaitu terapi exposure. Yang membedakan terapi exposure dengan terapi desensitisasi adalah terapi exposure menghadapkan langsung objek yang ditakuti dengan penderita fobia. Contoh, seseorang yang mengalami fobia terhadap ular. Dengan teknik ini, si penderita fobia akan dihadapkan langsung dengan ular.